Rifanul Mulki lahir dari pasangan ayah Nasrin dan ibu Ika Nuryati pada 16 Juli 1995 di Jambi. Namun, kedua orang tuanya telah berpisah. Rifan merupakan seorang pemain bola voli tim nasional Indonesia dan dia bermain di klub voli Surabaya, Bayangkara Samator. Awal karya Rifan di dunia voli, ia mulai dari mengikuti turnamen-turnamen di daerahnya, yakni Jambi. Sebenarnya, pada awalnya Rifan tidak terlalu tertarik dengan voli, tetapi karena tingginya mendukung untuk olahraga tersebut, akhirnya pada usia 17 tahun, di tahun 2012, ia mulai mencoba bermain voli. Dengan mengikuti turnamen-turnamen yang diadakan di daerahnya, Bangka Jambi. Dari sana, kemampuannya makin berkembang meski belum menguasai teori dasar voli. Hingga pada saat memandu bakat dari klub Surabaya Samator melihat kemampuan Rifan ketika bermain di ajang Kapolda Cup Jambi. Mereka tertarik mengajak bergabung Rifan. Terlebih tinggi badannya yakni 194 cm, sangat ideal untuk pemain voli. Sebagai klub besar tingkat voli nasional, Surabaya Samator tentunya membuat Rifan tertarik untuk bergabung, apalagi ia telah mengantongi izin dari restu dari orang tuanya. Pada awal bergabung, Rifan agak sulit mengikuti alur latihan Samator, tetapi lambat laun ia dapat beradaptasi. Terlebih di sana, ia bisa berlatih bersama idolanya, Iyip Rizal. Tentunya hal ini menjadi penyemangat bagi Rifan. Kemampuan Rizal makin diasah di sana hingga ia berhasil menorehkan kemenangan untuk klubnya dan penghargaan prestisius di bidangnya. Sukses menjadi juara Proliga 2016 untuk klubnya. Hal ini membuat ia mendapat penghargaan sebagai Most Valuable Player atau MVP. Ia berhasil mempertahankan emas di PON 2016 untuk Jawa Timur. Pada 2017, Rifan memperoleh penghargaan The Best Opposite Speaker di kejuaraan Asia. Penghargaan tersebut memposisikannya menjadi yang terbaik di antara para speaker kelas atas Asia. Usia Rifan masih tergolong muda, namun ia telah memberi kontribusi lebih dari usianya. Karenanya, diyakini Rifan memiliki karier panjang di Barja Dejanu sebagai pelatih Samator. Meminta pemain asal Jambi ini tak cepat puas dan terus mengembangkan serta mengasah permainannya menjadi lebih baik lagi. Dengan begitu, ia bisa menjadi tulang punggung untuk tim nasional voli putra di masa depan, menggantikan senior-seniornya di timnas. Besar harap kehadiran Rifan akan mengembalikan kejayaan voli nasional saat di era De Joni, Sugianto, dan kawan-kawan. Orientasi itu di dalamnya berisi pengenalan nama tokoh. Terus peristiwa penting berisi tentang awal mula Rifanul Mulki masuk dalam klub tim nasional Indonesia. Reorientasi berisi tentang kebanggaan menjadi seorang tim nasional Indonesia bola putra. Teladanan tokoh yang pertama yaitu kerja tim yang solid. Tokoh Rifanul Mulki
mungkin telah menunjukkan pentingnya kerja tim yang solid, yang juga relevan dalam olahraga bola voli. Kerjasama dan komunikasi yang baik antara pemain adalah kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan bersama. Yang kedua, komitmen terhadap kualitas dan konsistensi. Jika tokoh Rifanul Murki dikenal karena produk berkualitas tinggi dan konsisten layanan, hal ini dapat diartikan sebagai pentingnya konsistensi dan komitmen terhadap kualitas dalam latihan dan pertandingan bagi timnas bola voli putra. Yang ketiga, inovasi dan penyesuaian. Jika tokoh Rifanul Murki terkenal karena inovasi dalam industri atau penyesuaian dengan perubahan pasar, hal ini dapat memberikan pelajaran tentang pentingnya inovasi dalam strategi permainan dan kemampuan untuk beradaptasi dengan taktik lawan dalam permainan bola voli. Yang keempat, keteladanan pemimpin. Jika nama tokoh Rifanul Murki berasal dari pemimpin atau figur penting dalam olahraga atau bisnis, mungkin keteladanan yang bisa diambil adalah tentang kepemimpinan yang efektif, inspiratif, dan mampu mengarahkan tim atau organisasi menuju kesuksesan. Yang kelima, ketekunan dan dedikasi. Jika tokoh Rifanul Murki memiliki kisah sukses yang menggambarkan pejuang ketekunan dan dedikasi untuk mencapai tujuan, hal ini dapat menjadi inspirasi bagi para pemain bola voli putra untuk terus berlatih keras dan tidak menyerah dalam meraih prestasi. Kata serapannya adalah yang pertama, kerja tim yang solid. Tokoh Rifanul Murki telah menunjukkan pentingnya kerja tim yang solid yang juga relevan dalam olahraga bola voli. Kerjasama dan komunikasi yang baik antara pemain adalah kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan bersama. Terus yang kedua, komitmen terhadap kualitas dan konsisten. Jika tokoh Rifanul Murki dikenal karena produk berkualitas tinggi dan konsisten layanan, hal ini dapat diartikan sebagai pentingnya konsisten dan komitmen terhadap kualitas dalam latih dan pertandingan bagi timnas bola voli putra. Terus yang ketiga, inovasi dan penyesuaian. Jika tokoh Rifanul Murki terkenal karena inovasi dalam industri atau penyesuaian dengan perubahan pasar, hal ini dapat memberikan pelajaran tentang pentingnya inovasi dalam strategi permainan dan kemampuan untuk beradaptasi dengan taktik lawan permainan bola voli. Yang keempat, keteladanan pemimpin. Jika nama tokoh Rifanul Murki berasal dari pemimpin atau figur penting dalam olahraga atau bisnis, mungkin keteladanan yang bisa diambil adalah tentang kepemimpinan yang efektif, inspiratif, dan mampu mengarahkan tim atau organisasi menuju kesuksesan. Ketekunan dan dedikasi. Jika tokoh Rifanul Murki memiliki kisah sukses yang menggambarkan perjuangan, ketekunan, dan dedikasi untuk mencapai tujuan, hal ini dapat menjadi inspirasi bagi para pemain bola voli putra untuk terus berlatih keras dan tidak menyerah demi meraih prestasi.